KPKNL, Sektor 1. Nah, dan sudah melakukan penyitaan terhadap semua aset-aset daripada Andre Teja Dharma, klien kami. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita datang ke Komisi 3 untuk menanyakan perihal surat kita atas permohonan audiensi terkait kasus Bank Sentris yang sampai saat ini belum ada jawaban dari Komisi 3 atas surat kita sebelumnya bulan Februari. Nah, hari ini kita sudah tanya ke sekretariat, katanya sih sudah masuk ke Komisi 3-nya dari bagian persuratan dan akan ditindaklanjuti untuk permohonan audiensi yang kita mohonkan. Ya, terus yang kedua, sekalian juga tadi kita memberikan surat yang kedua karena surat yang pertama nggak langsung direspon, sehingga kita bersurat lagi untuk surat yang kedua untuk permohonan audiensi, sekaligus kita minta untuk perlindungan hukum atas kasus Bank Sentris dan atas persoalan dialami oleh pemegang saham Bank Sentris yaitu Pak Andre Teja Dharma. Nah, dalam surat kita hanya meminta supaya Komisi 3 DPR RI selaku lembaga yang berwenang yang bisa kita harapkan untuk memanggil oknum-oknum atau pihak-pihak terkait menyangkut kasus persoalan Bank Sentris ini, karena kasus ini memang sangat-sangat dijolimilah klien kami ini oleh pihak-pihak dari oknum-oknum BI, baik dari Kementerian Keuangan, GPPN yang sekarang telah menjadi BUPN, dan Satgas BLBI. Ya, sekarang Satgasnya memang sudah tidak diperpanjang lagi, tapi apapun itu sudah menyisakan persoalan yang semakin ribet yang membuat klien kami Pak Andre Teja Dharma ini semakin jauh mengalami keterpurukan akibat perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, sehingga kita membuat laporan atau perlindungan hukum ke Komisi 3 DPR RI supaya nanti melalui Komisi 3 DPR RI ini menerima kita dengan prinsipal kita untuk menjelaskan secara rinci terkait persoalan yang dihadapi oleh klien kami dan juga Bank Sentris Internasional. Karena mengingat kasus ini sangat riskan dan penuh dengan pencurian, baik itu dari keuangan negara maupun dari Bank Sentris itu sendiri. Karena pertama, kenapa kita bilang begitu? Karena uang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebesar pada saat itu 490 miliar. Tetapi uang itu tidak sampai ke Bank Sentris Internasional, tetapi sampai ke bank yang dalam tanda kutip selalu kita bilang yang tidak bank individual. Sementara kan tidak boleh ada di Bank Indonesia itu bank individual yang kita tidak tahu siapa itu pemiliknya. Tetapi bahwa adalah fakta, uang yang seharusnya diserahkan ke Bank Sentris Internasional itu masuk ke rekening Bank Sentris Internasional Bank dengan nomor account yang berbeda. Nah, sehingga oleh Komisi 3 ini perlu untuk menelusuri dan menindaklanjuti atas pengaduan kita supaya uang yang keluar dari BI ini ketahuan kemana ujung pangkalnya gitu loh, kemana uang itu mengalir. Nah, otomatis kan DPR RI ini kan berwenang untuk memanggil pihak-pihak yang terkait atau oknum terkait, karena ini menyangkut pemerintahan, keuangan negara. Dan yang kedua, bahwa uang maksud saya promes nasabah yang dijual ke Bank Indonesia pada tahun 98 itu sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaannya mana. Itu senilai sekitar 492 miliar. Yang diperjanjikan kan pada saat itu 492 miliar, namun nilai promes itu 492. Nilai promes nasabah itu. Dan jaminan tanah seluas 452 hektar. Nah, seluas 452 hektar ini dan di tanah itu sudah pernah dilakukan pengecekan. Itu mengandung emas. Nah, mungkin apakah gara-gara ini sehingga Bank Indonesia atau oknum-oknumnya menggelapkan dokumen-dokumen itu atau jaminan itu? Kita tidak tahu. Makanya kita bersurat minta perlindungan hukum ke Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat kita ini. Nah, supaya nanti melalui DPR Komisi 3 ini semua terkuak. Uang yang keluar dari BI itu kemana, dan hasil penjualan promis-promis nasabah Bank Sentris itu kemana, serta oleh Bank Indonesia sudah mencesi jaminan yang diberikan oleh Bank Sentris Internasional ke BI, mencesi
ke BPPN pada saat itu, Badan Penyetar Perbankan Nasional, yang sekarang sudah menjadi PUPN. Nah, atas penjualan uang itu, atas penjualan promis dan jaminan itu melalui CESI, itu uang itu kemana? Sementara BI kan tidak pernah mengeluarkan uang ke Bank Sentral Internasional. Dan uang penjualan promis itu kemana? Uang penjualan jaminan itu kemana? Atau apakah dialihkan lagi ke bank lain atau bank dunia atau apapun itu namanya, ini kita tidak tahu. Tapi hasil penjualan promis itu, hasil penjualan CESI itu kemana? Gitu. Nah, dan yang ketiga, sekarang Pak Andre Teja Dharma ini ditagih lagi oleh PUPN, oleh negara melalui Satgas BI. Sekarang yang ujung tombaknya itu ada di KPKNL, Cekra 1. Nah, dan sudah melakukan penyitaan terhadap semua aset-aset daripada Andre Teja Dharma, klien kami, dan termasuk kepada aset-aset keluarga. Nah, ini kan sangat itu perbuatan yang sangat ekstrim untuk menjolimi klien kami ini. Sehingga segala upaya sudah kami lakukan, termasuk melaporkan oknum-oknum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itulah yang dipakai oleh PUPN atau PUPN untuk menyita Pak Andre Teja Dharma ini. Sementara putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu kan tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung. Sehingga banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif terhadap klien kami ini. Nah, itulah makanya sebabnya kami sangat berharap Komisi 3 atau DPR RI ini secepatnya menindaklanjuti atas laporan kami ini atau permohonan perlindungan hukum dan permohonan audiensi ini agar kasus ini tetap secepatnya terkuak. Nah, karena di sini ada uang negara yang keluar terbuang tidak tahu kemana. Nah, ini kan perlu ditelusuri, dan juga termasuk aset-aset klien kami kan harus kembali. Kita ini masih ada asas praduga tak bersalah. Dan seandainya pun klien kami benar-benar punya utang atau benar-benar BI dahulu memberikan uang itu ke Bank Sentral Internasional, tidak serta-merta langsung menyita aset daripada klien kami ini begitu saja. Semua kan harus ada aturan mainnya. Baik harus ada melalui penetapan pengadilan. Sementara putusan yang mereka gunakan itu adalah sudah kami disinyalir itu palsu, karena di Mahkamah Agung itu tidak pernah terdaftar. Dan juga dalam putusan itu tidak jelas disebutkan nilai yang harus dibayarkan oleh klien kami. Karena kan di tubuh Bank Sentral itu terdiri dari beberapa pemegang saham. Nah, ada pemegang saham si A sekian persen, si C sekian persen. Nah, klien kami ini berapa persen sahamnya? Itu kan di situ. Seandainya memang benar Bank Sentral dulu menerima uang itu. Tetapi kan Bank Sentral tidak pernah menerima uang itu. Namun ditagihkan kepada satu pihak saja, yaitu kepada Pak Andre Teja Dharma, dengan melakukan penyitaan terhadap semua aset tanpa terkecuali. Semua, baik di Bali, di Bandung, di Jakarta, di Sukabumi, semua sudah disita aset-asetnya dengan tidak berdasar hukum. Walaupun kami sudah sering mengatakan bahwa KPKNL tidak berhak melakukan penyitaan itu karena berdasarkan putusan yang palsu. Itulah makanya kenapa kami berani melaporkan itu ke Mabes Polri. Kalau memang itu benar, kami juga nggak akan berani melaporkan itu ke Mabes Polri. Tapi karena di Mahkamah Agung mengatakan itu tidak pernah terdaftar, dan juga salah satu majelis hakim yang tertera dalam salinan putusan itu, yaitu Pak Bagirmanan, sudah mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa itu bukan bukan saya yang buat putusan itu, dan perkara itu saya tidak pernah tahu perkara apa itu. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah. Pak Bagirmanan yang salah satu namanya tercantum dalam putusan itu sudah mengatakan bahwa bukan putusan dia. Dan salah satu lagi siapa? Tejo. Tejo ini kan salah satu hakim yang sangat prinsipal sekali, sangat kuat sekali ininya untuk menegakkan keadilan. Nah, apalagi dia, mana mungkin dia bisa membuat putusan seperti ini yang pertimbangannya itu sangat tidak masuk akal, tidak logis, dan amar putusannya pun tidak logis, tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukumnya, dengan amar putusannya. Sebab pertimbangan itu harus sesuai dengan amar putusan, sehingga harus bersesuaian, sehingga siapapun pihak-pihak atau orang yang memenangkan perkara bisa melakukan action, apakah melakukan sita eksekusi atau apapun namanya. Nah, ini kan tidak jelas disebutkan dalam putusan, dan mereka tidak pernah menerima penetapan dari pengadilan.
untuk menyita yang mana. Makanya tadi saya bilang kalau memang benar itu putusan Bank Indonesia menyerahkan uang itu, kalaupun benar tidak serta-merta menyita begitu saja. Bank cukup boleh menyita atas jaminan yang pernah diberikan kepada bank sebagai jaminan hutang. Gitu loh. Itu yaitu tanah yang kemarin yang tadi saya bilang tanah seluas 452 hektar dan promes nasabah senilai 490 miliar. Itu. Jadi Bang, lalu apa tanggapan DPR dengan unggahan tadi? Tadi kita udah bertanya di sana, Pak, pasti akan kita tindak lanjuti karena memang sekarang kan lagi reses sehingga butuh waktu. Nah, cuma nanti tadi sudah disampaikan kepada kita melalui stafnya bahwa pasti akan kita akan dihubungi untuk nanti melakukan audiensi itu. Memang dalam surat kita sudah kita minta supaya memanggil kita untuk terlebih dahulu nanti memaparkan secara rinci dan transparan dan dengan bukti autentik agar nanti DPR Komisi 3 mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan pemanggilan terhadap oknum-oknum tadi yang kita sebutkan tadi. Jadi begitu Bang. Jadi untuk saat ini sifatnya kami masih menunggu dan selanjutnya kami akan tetap melakukan upaya-upaya hukum lainnya termasuk membuat laporan ke Komnas HAM, Ombudsman dan juga ada lagi yang mau kita laporkan sebagai atas perbuatan dengan menggelapkan jaminan itu dan promes nasabah itu dengan melaporkan penggelapan dokumen sertifikat dan promes nasabah itu ke Mabes Polri lagi. Begitu teman-teman. Ini tadi total kerugian negara itu berapa ya selain tadi kerugian ini? Kalau dalam akta perjanjian kredit akta perjanjian jual beli promes itu diperjanjikan itu senilai 490 miliar. Iya. Gitu. 492 miliar. Ke oknum-oknum itu berarti. Nah, itu yang kita tidak tahu. Ada dua rekening fiktif. Ada satu rekening fiktif. Satu rekening fiktif yang namanya hampir sama dengan Bank Sentris Internasional ini. Begitu. Sehingga ya makanya tadi yang saya bilang bahwa perlu dari Komisi 3 ini untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait ini agar terang benderang nanti kemana itu. Karena dari DPR kan juga bisa memanggil dari pihak BI, pihak BPKRI, karena BPK kan pasti tahu kemana aliran dana ini nanti. Pasti di sana ada data itu. Dan kami juga sebelumnya memperoleh bukti itu dari BPKRI melalui persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan, yang mana dulu BPPN telah menggugat Bank Sentris Internasional dalam gugatan Wan Prestasi. Namun kan di PN dan di PT kan BI kalah. Nah, ini yang putusan kasasi ini yang kita tanda tanya selama 20 tahun tidak ada putusan. Bahkan kita udah sering tanya ke Mahkamah Agung, tidak pernah ada. Dan mereka tidak tahu perkara yang mana yang dimaksud. Dan terakhir putusan itu keluar dan ternyata setelah kami proses kembali ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung tidak terdaftar. Gitu. Jadi ini sudah sangat jelas dan terang benderang perkara ini sebenarnya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oknum ini sangat udah sangat mencekam negara kita inilah. Terlebih kepada klien kami Pak Andre Teja Dharma dan keluarganya. Begitu. Bisa diestimasi kerugian dari klien? Kalau estimasi kerugian dari klien kami ini kan seperti yang saya bilang tadi, tanah seluas 452 hektar. Nah, ini kan di dalam tanah di kandungan tanah ini mengandung emas karena sudah pernah dilakukan pengecekan atas objek yang diagunkan ini. Dan di situ ada kandungan emasnya. Ya kalau kita hitung-hitung dengan nilai emas sekarang yang sudah selangit, kalau kita prediksi kalau kita bisa gali ini bisa 10-20 meter kandungan emasnya, kita tidak tahu seberapa banyak itu. Ya bisa 50 triliun, 100 triliun. Nah, nanti itu akan ketahuan setelah dokumen-dokumen itu dapat dan dilakukan penambangan atas objek itu. Gitu. Dan di samping itu nilai promes nasabah yang tadi yang saya sebutkan itu senilai 492 miliar. Ditambah lagi gedung uang tunai yang dirampas oleh BPPN pada saat itu dan barang-barang lainnya serta saat ini aset-aset pribadi dari Pak Andre Teja Dharma ini. Di Bali itu ada kurang lebih senilai 1 triliun, di Megamendung, di Sukabumi, di kantor di Kebun Jeruk. Nah, itulah nilai total kerugian. Nah, nanti pada saat kita melakukan pemaparan dan pada saat audiensi di DPR, jikalau nanti sudah waktunya tiba, ya mungkin kami akan jelaskan secara rinci kerugiannya. Nanti mungkin teman-teman bisa nanti mendapatkan di sana secara rinci. Tapi itulah gambaran besarnya yang bisa kami jelaskan. Begitu kawan-kawan. Terima kasih.